lantai 2 Gedung Kompas Gramedia di Season 1.1 Smart FM Jogja Business and Inspiration. Halo, selamat sore Smart Listeners, apa kabar Anda di sore hari ini? Di hari Jumat ya, 4 Agustus 2017. Senang sekali Smart Listeners dan tentunya juga semangat sekali di sore hari ini. Ada saya Ulfa Wulan yang menemani Anda di ruang dengar Anda untuk Smart Management ya. Dan seperti biasa di pukul 4 sore sampai dengan kurang lebih pukul 5 sore hari nanti di Smart Management penyiarnya tidak sendirian karena ada rekan dari Asosiasi Manajemen Indonesia dan sudah hadir di sini ada Mas Herman. Wow, kayaknya Smart Listeners sudah nggak asing ya kalau sama Mas Herman ya. Oke, mau disapa dulu deh. Selamat sore Mas. Selamat sore Mbak Ulfa dan selamat sore Smart Listener Jogja. Sore, semangat Mas. Semangat, insya Allah terus semangat. Sehat ya? Iya sehat. Sehat. Walaupun kondisi bagaimanapun harus tetap semangat. Dan harus sehat. Ya, harus. Karena yang penting kita punya. Betul sekali. Oke, di sore hari ini untuk Smart Management kita punya tema Dream. Dream ya. Ya. Dream berarti mimpi. Impian ya. Impian. Ketika kita kaitkan dengan kehidupan pasti harus selalu punya mimpi ya. Iya betul. Jadi di agama pun itu diajarkan. Betul. Contohnya kita bagaimana gambaran surga. Itu kan dream. Betul, dream ya. Harapan, impian seperti itu. Nah, tapi terkadang kita tidak menggunakan itu untuk kehidupan sehari-hari. Berarti masih minim orang yang bermimpi begitu ya? Betul. Bukan masih minim. Takut bermimpi. Takut bermimpi, takut jatuh mungkin. Betul. Kenapa kok banyak masyarakat kita yang masih takut bermimpi? Karena kalau kita lihat dari sejarah, kita dijajah tuh 365 tahun. Ya. Nah, yang mana penjajah-penjajah itu berusaha untuk memangkas impian-impian kita. Begitu kita muncul sedikit seperti paku, langsung digetok. Muncul sedikit, digetok. Benar-benar. Gitu. Bahkan kalau kita ingat-ingat ceritanya Bung Karno waktu diasingkan, begitu beliau mulai menggugah impian para pemuda Indonesia, nggak lama kemudian beliau diasingkan ke Bengkulu saat Bengkulu itu. Ya, Rengas Dengklok kemana ya? Ya. Karena kalau seseorang udah digali impiannya dan dia sudah menemukan impiannya, potensi terbesarnya muncul. Dan ciri-cirinya orang tuh punya rasa percaya diri. Nah, orang yang punya rasa percaya diri, insya Allah dia tidak banyak melakukan masalah di lingkungannya. Tapi kendalanya memang dalam bermimpi itu untuk menggali mimpinya itu Mas. Iya, memang ada caranya. Jadi kita ada 4 cara. Yang dari pengalaman saya, saya butuh waktu 7 tahun untuk menemukan the real dream. Nah, dari pengalaman 7 tahun itu, akhirnya saya alhamdulillah bisa menyimpulkan, untuk mempercepat menemukan impian, karena impian itu harus digali. Banyak orang menjalani kehidupannya punya prinsipnya saya mah menjalankan seperti air mengalir. Iya, betul. Nah, mereka lupa air mengalir itu ke bawah bukan ke atas. Berarti salah persepsinya ya. Nah, kalau dia punya prinsip hidup mengikuti air mengalir, ya kan? Siap-siap dia akan terus turun ke bawah. Iya, dia kalau ke laut ngalirnya. Iya, kalau ke comberan, repot bau ya. dah. Berarti memang hidup itu kalau misalnya bisa kita katakan nggak bisa ya mengikuti air mengalir gitu. Istilahnya kita pasrah dengan bersyukur itu dua hal yang berbeda. Berbeda ya. Kalau bersyukur, kalau perlu setiap detik kita lakukan. Kita bisa bernapas lega aja harus bersyukur. Tapi pasrah kadang-kadang nggak ada daya upaya. Seperti itu. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, kadang-kadang orang yang menyebutkan seperti itu terkadang hanya faktor malasnya saja. Biasanya urat malas itu lebih gede, lebih besar ya. Tapi itu bisa diantisipasi kalau dia punya dream. Ambil contoh, waktu itu saya diminta untuk ngisi di salah satu SMA. Kepala sekolahnya dia cuma curhat, kenapa banyak siswanya banyak yang tawuran, bla 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 bla. Oke, katanya, mau nggak kita coba treatment dengan mereka memiliki dream. Nah, akhirnya dikasih waktulah kurang lebih waktu itu 3 jam. Kita gugah untuk anak-anak itu punya dream. Dan alhamdulillah hasilnya bagus. Tawurannya berkurang. Kenapa? Orang yang melakukan satu dalam tanda kutip kejahatan, biasanya dia nggak punya tujuan hidup. Betul. Kalau orang udah punya dream,
dia enggan melakukan hal-hal yang buruk, terutama menyakiti dirinya. Terutama menyakiti dirinya. Oke, begitu ya. Ya, seperti Mbak Ulfa, kalau nanti dreamnya digali, biasanya cenderung ke traveling, kuliner, shopping. Gitu. Kayaknya lihat dari bentukannya ya. Kok kayaknya wow, smart listeners. Kamu hobi kuliner kan? Iya dong, kelihatan lah dari bentuknya lah ya. Sama traveling yang open tour. Iya, bener banget itu adalah salah satu dreamku ya. Wow, luar biasa sekali ya perbincangan kita di sore hari ini smart listeners ya, seputar dream. Tentunya kita juga masih akan menggali obrolan-obrolan kita sampai dengan pukul 5 sore hari nanti ya, di sini di Smart Management seputar dream itu tadi. Tapi sebelum kita jeda, tadi Mas Herman sudah punya katanya empat poin atau tips ya, bisa dikatakan tips ya mungkin, tapi ya lebih ke poin deh ya. 4 poin bagaimana sih cara menggali mimpi itu sendiri. Nah, sebelum kita jeda, boleh kita kasih dulu nih sama smart listeners gimana nih Mas Herman? Ya, jadi kalau kita perhatikan 3% orang yang sukses di dunia. Oke. Sukses itu indikatornya bukan uang. Betul. Uang itu hanya salah satu. Ada 5 indikator orang disebut sukses. Oke, 5 indikator orang sukses. Ya, jadi disebut sukses seimbang ya. Seimbang. Yang pertama, seseorang ini disebut sukses seimbang kalau dia memiliki spiritual dan sosial yang baik. Spiritual ini ajaran agamanya dikerjakan, larangannya dihindari, bla 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 gitu kan ya. Pokoknya seputar spiritual. Nah, yang masih nyangkut dengan spiritual, sosial. Oke. Dia dikenal dengan lingkungannya dan lingkungannya suka dengan keadaan dia. Kalau misalnya tetangganya aja nggak kenal dia, karena dia nggak pernah bersosialisasi, berarti dia bukan makhluk sosial. Tapi tidak cukup dikenal tapi nyebelin juga tidak baik berarti ya. Tidak baik juga. Makanya seseorang disebut sukses kalau dia spiritual dan sosialnya baik. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang bisa disebut sukses seimbang. Sukses seimbang ya, ini ada 5 nih. Dia kaya uang untuk memenuhi sandang pangan papannya. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, dia kaya waktu. Banyak orang yang kaya uang tapi miskin waktu. Betul. Dia sekedar bisa memiliki tapi tidak bisa menikmati. Banyak sekali. Dia punya rumah yang mewah, rumahnya ada kolam renang, tapi yang nikmati siapa? Pembantunya. Jadi yang sukses siapa? Pembantunya. Dia nggak sadar dia bekerja keras untuk pembantu dan para supirnya. Karena yang disebut sukses itu bukan berapa banyak yang kita miliki, tapi berapa banyak yang bisa kita nikmati. Wow, betul sekali. Itu yang ketiga tuh. Yang keempat, orang disebut sukses seimbang kalau dia kaya kesehatan, jiwa dan raga. Benar, karena kalau nggak sehat nggak bisa bekerja ya. Ngapain kaya raya, jabatan tinggi, tapi begitu masuk restoran ngelihat menu bingung. Balik sini ini kolesterol. Iki asam urat. Aku makan apa iki? Ngapain? Benar. Dan yang kelima, seseorang disebut sukses seimbang dalam hidupnya. Dia kaya kasih sayang atau cinta, atau keluarga bahagia. Nah, keluarga bahagia itu adanya komunikasi 2 arah, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak. Benar. Nah, bagaimana mendapatkan kelima-limanya ini? Bagaimana kita bisa sukses seimbang dalam hidup kita? Keywordnya adalah kuncinya untuk menuju ke sana. Anda harus punya dream. What's your dream, Ulfa? Apa ya? Aku ingin keliling dunia. Nah, bagaimana menemukan impian itu? Ada 4 cara. 4 cara. Setelah pesan-pesan. Asik. Wow, udah pinter loh. Mas Arun udah pinter loh, bisa loh ya menggantikan penyiarnya loh di sini. Oke, semua listeners, kita masih akan berbincang-bincang lagi ya seputar tema kita di sore hari ini, Dream di Smart Management bersama dengan Mas Herman. Seru sekali perbincangan kita, dan pastikan Anda jangan kemana-mana karena kita akan jeda sesaat lagi. Kita akan kembali.
Ya, Smart Listeners, kembali lagi di Smart Management ya, bersama dengan Mas Herman di sini sampai dengan kurang lebih pukul 5 sore hari nanti. Smart Listeners, sebelum tadi kita jeda, Mas Herman sudah memberikan beberapa indikator sukses ya yang seimbang. Tadi ada 5 indikator, mulai dari spiritual, sosial yang baik, kayak uang, kayak waktu, kesehatan, kasih sayang dan cinta tentunya dari keluarga. Nah, itu Smart Listeners yang menjadi indikator sukses yang seimbang. Tapi sebelumnya juga kita membahas seputar 4 poin bermimpi tadi ya, 4 poin dari mimpi tadi nih. Gimana nih Mas Herman? Ya, jadi gini, dream itu banyak dari kita yang masih asing. Karena memang di dunia pendidikan kita tidak ada pelajaran tentang dream. Betul. Tapi kalau Smart Listener sempat nemenin ponakan atau adik nonton film kartun yang Upin Ipin, itu kan di salah satu episodenya guru itu Cakgu ya? Cekgu. Nah, Cekgunya meminta siswanya itu untuk membuat dream. Cita-cita mungkin kalau di kita ya. Iya, salah satunya kan Upin dia yang dia mau jadi astronot. Nah, secara tidak langsung film itu menggambarkan realita yang ada di Malaysia, negara tetangga kita. Nah, mereka dari TK sudah diajarkan tentang dream. Nah, saya baru belajar dream ini setelah kuliah. Dan itu semester 6. Nggak dapat dari kampus. Loh, biasanya tapi pada saat SD kan suka ditanyain, Mas, cita-citanya apa? Itu termasuk menggali dream juga nggak sih? Itu keliru. Yang ditanya itu bukan cita-cita, tapi profesi. Profesi ya. Contohnya kan. Bener. Cita-citamu apa? Insinyur, dokter. Itu profesi. Bukan dream. Profesi untuk mencapai dream. Kenapa kok dia jadi insinyur? Karena insinyur itu kerjanya enak nih. Kenapa kok dia jadi dokter? Karena dokter enak, tinggal datang tinggal duduk pasien datang, gitu kan? Betul. Tapi dia memilih profesi itu untuk mencapai dreamnya. Apa itu dreamnya? Jadi dream itu ada sesuatu keinginan yang mana kalau kita memikirkannya kita penuh dengan gairah semangat, atau burning desire. Kita punya suatu gejolak, dan seseorang yang udah ketemu dreamnya dalam hidupnya, dia punya tujuan hidup yang jelas. Dia nggak pernah kenal lelah, nggak ngeluh, nggak gampang capean, dan insya Allah kesehatannya pun membaik. Karena mengeluh itu salah satu ciri-ciri dia nggak punya dream. Kalau orang punya dream dalam kehidupannya, dia selalu bersyukur, Karena apa? Ya dia sudah jelas ini arahnya mau kemana. Dream itu. Ya bayangin coba. Kalau Ulfa mau naik pesawat, datang ke satu counter tiket atau beli online lah, yang paling ditanya pertama apa coba? Bukan jenis pesawatnya, bukan pesawat Garuda, Sriwijaya, bukan kan? Tapi ditanya tujuannya. Itu yang namanya dream. Contoh simpelnya, tujuan hidupmu apa sih? Ada 2 hari terpenting dalam hidup kita. Hari yang pertama adalah saat kita dilahirkan. Yang kedua, saat kita menemukan untuk apa kita dilahirkan. Gitu. Apa kita dilahirkan? Itu kita perlu ya. Berarti poinnya memang harus dibedakan antara kalau misalnya ditanya karena mungkin persepsi orang cita-cita itu impian ya, berarti salah ya. Betul, cita-cita itu impian. Betul, impian maksudnya. Tapi yang dimaksud bukan profesi. Profesi ya. Bukan profesi. Berarti profesi itu adalah alat untuk meng-catch the dream ya. Kendaraan untuk menuju dreamnya. Nah, apa itu dream? Sesuatu yang kita inginkan dalam hidup kita. Dan biasanya yang disebut dream itu kalau dia sudah nggak ada pertanyaan akhir. Kayak contohnya, tadi saya ngobrol dengan salah satu rekan bisnis. Kamu dreamnya apa sih? Punya uang yang banyak. Itu bukan dream. Berarti? Itu sarana untuk mencapai impiannya. Terus aku tanya lagi, uangnya untuk apa? Untuk membahagiakan anak-anak katanya. Apa bentuk kebahagiaan anak-anak yang ingin dilakukan? Traveling, keliling dunia. Nah itu baru dream kan aku. Ya? Gitu. Bukan uang yang banyak gitu. Uang yang banyak itu sarana untuk mencapai impiannya. Dan memang tidak gampang.
menemukan dream itu. Saya aja butuh waktu 7 tahun menemukan impian saya dalam hidup saya. Kenapa 7 tahun? Selama itu kah menemukan mimpi? Ya itu tadi, karena saya nggak pernah dapat pelajaran itu di sekolah. Oh, berarti memang menggali sendiri ya mimpi enggak, saya melakukan satu bisnis. Nah, terus di situ kita juga ada mentor, ada coachnya. Pelan-pelan dibimbing, terus menemukan. Dan awal-awalnya yang diungkapkan itu hanya sekedar want. Jadi ada want, ada need, ada urgency. Yang disebut hot dream kalau dia udah urgency. Nah, yang disebut dream kalau dia sudah need. Kalau want itu baru angan-angan. Seperti itu. Nah, jadi setelah pengalaman 7 tahun itu, ketemulah 4 cara yang sederhana untuk kita menemukan impian kita. Apa sajakah 4 cara itu? Ya. Yang pertama, kalau kita mau menemukan impian kita, karena kalau 4 ini sudah dilakukan, Anda bisa membuka kunci menuju ke 5 faktor sukses tadi. Ada indikator sukses. Pertama itu, bagaimana cara kita menemukan impian kita? Kita harus memiliki keinginan yang kuat, atau berharap, atau istilah lain memiliki hasrat. Kalau istilah kerennya burning desire. Burning desire. Itu kan dari hati itu. Betul. Hati nanti connect ke pikiran. Pikiran baru connect ke tubuh kita. Baru kita action. Kalau di hati kita sendiri nggak berharap, ya nggak bisa. Ulfa, saya lahir itu dari dream orang tua kita untuk memiliki kelangsungan keturunan. Betul. Kalau orang tua Ulfa nggak punya dream, nggak punya impian untuk hidup bersama, Ulfa nggak mungkin ada. Berarti kita buah dari dream ya. Iya. Dan semuanya memang kehendaknya Allah. Iya, betul. Tapi kalau kita nggak niat, Allah juga bingung menentukannya. Iya, benar. Nah, kita yang berikhtiar, Allah yang menentukan. Seperti itu. Berarti poin pertamanya adalah punya hasrat dulu. Punya ya? hasrat. Punya burning desire. Ambil contoh mamanya. Ada di belakang rumah sebuah bongkahan batu. Sebuah batu. Nah, terus si anak ini bertanya dengan bapaknya, ayah, itu batu kok gede sekali di belakang rumah kita. Oh, itu bukan batu, kata si ayahnya. Itu sebuah patung bidadari yang cantik, katanya. Oh ya, kata si anaknya. Tapi kok nggak kelihatan ya ayah? Gitu. Nah, singkat cerita, si anak ini melanjutkanlah pendidikan ke kota. Setelah 6 tahun dia pulang. Begitu pulang, dia bermain di halaman belakang rumahnya, dia kaget. Wow, ada patung yang cantik sekali, katanya, indah sekali. Nilai seninya tinggi. Dia tanya, ayah, kapan ini dibeli? Ayahnya menjawab, sejak kamu kecil, patung bidadari cantik ini sudah ada di sini. Loh, kan dulu ini batu, ayah, tanya. Betul, ini batu. Ayah hanya membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan dari patung ini. Jadilah patung bidadari itu ya. Jadi dia memahat bagian yang tidak diperlukan. Wow. Nah, kenapa? Karena ayah udah punya dream. Dia bisa melihat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Nah, itu juga nih. Dan diwujudkan pastinya. Betul. Ya. Ulfa nih. Ulfa mungkin melihat apa nih potensi Ulfa. Kayaknya gue cuman ini nih profesinya penyiar deh gitu, mamanya gitu kan ya, atau apalah profesinya. Tapi kalau Ulfa udah punya dream, tidak untuk kemungkinan suatu hari nanti Ulfa punya studio radio ya. Bukan hanya seorang penyiar, tapi studio radio. Bisa paham ya? Banyak juga hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pemegang saham Lion Air. Pernah dengar cerita beliau? Belum. Beliau kan awalnya hanya calo tiket. Tapi beliau punya dream. Akhirnya beliau punya maskapai sekarang. Banyak kok insinyur Ciputra yang punya dream. Abu Rizal Bakri, yang punya Disneyland, siapa tuh namanya lupa aku. Itu semuanya diawali dari dream ya.
Termasuk Presiden Amerika sekarang Donald Trump. Oke. Dan dia dulu sebelum jadi presiden dia pernah mengucapkan dreamnya suatu saat nanti dia akan jadi Presiden Amerika. Itu dia ya. Tapi itu adalah golongan orang yang memang dia punya tadi ya burning desire, maksudnya punya rasa untuk menggapainya ya, Mas Herman ya. Iya, jadi harus dari dalam dulu. Betul. Dari dalam dulu. Dan dream itu nggak bisa dari pihak luar, harus dari dalam diri kita sendiri. Oke. Dream itu. Begitu burning desire-nya sudah muncul, baru nanti kita lakukan langkah kedua. Oke, jadi kita punya langkah kedua setelah burning desire itu sudah dilakukan dulu, tapi ya. Seperti apa itu? Mau langsung? Langsung. Oke. Kita masih punya waktu sedikit lagi ya. Baik. Poin kedua, smart listener. Setelah Anda punya burning desire-nya, punya hasrat dulu. Poin kedua, bagaimana cara kita menemukan dream kita. Jadi apapun usaha Anda, apapun kegiatan Anda, apapun aktivitas Anda, kalau Anda sudah memiliki goalnya atau dreamnya, goal itu bagian kecil-kecil menuju dream. Oke. Insya Allah Anda akan berhasil di bidang apapun. Dalam rumah tangga pun gitu. Kalau kita nggak punya dream, susah. Dalam perkuliahan pun, kalau kita nggak punya goal, nggak punya dream, kapan kita selesai, terus kita kuliah untuk apa? Betul. Itu nanti akan jadi MA nanti. Apa itu? Mahasiswa abadi. Saya. Wow, berarti saya kurang bermimpi ya. Emang iya sih. Kamu berapa tahun udah kuliah? Sudah mau menginjak 6 tahun. 6 tahun ya. 5 tahunan deh. Perlu punya dream, punya dream. Kenapa? Biasanya yang lama-lama itu kena full biaya dari orang tua. Betul. Kalau seandainya biaya dari usaha sendiri, dia mau nggak mau dipaksa punya dream. Dan biasanya cepat selesai. Cepat selesai ya. Seandainya nih ya. Seandainya tiba-tiba nih, ini kan sesuatu yang pasti ya. Papa mamamu besok meninggal. Kan ini sesuatu yang pasti. Kita nggak perlu takut membicarakannya. Tiba-tiba besok papa mamamu meninggal. Kira-kira kamu cepat selesai nggak? Selesai gimana? selesai. Jadi ada orang yang menemukan, yang menggerakkan seseorang itu dua biasanya, dream atau nightmare. Dream atau nightmare. Tapi bagusnya kalau kita tergerak oleh dream. Tapi 80% orang sukses tergerak oleh nightmare. Seperti itu. Nah, yang kedua, poin yang kedua nih, cara kita menemukan dream adalah tuliskan secara spesifik. Ya. Contohnya, mau kita pengen rumah. Rumahnya di daerah mana? Luasannya berapa? Kamar mandinya berapa? Ruang tamunya bagaimana? Kamar tidur ada berapa? Ada halaman luar atau ada halaman dalam? Terus mau menghadap kemana? Nah, itu namanya dream. Jadi detail, dituliskan. Nah, karena ada surveinya nih Ulfa. Menurut survei, 60% ini dari Harvard University yang melakukan survei, ya. 60% penduduk di dunia ini, mereka yang sama sekali tidak mempunyai tujuan hidup yang jelas. 60% ya. 60%. Wow. Ini yang air mengalir itu. Iya, ini air mengalir nih. Nah, dan dari hasil surveinya, kehidupan mereka di bawah rata-rata atau miskin. Kehidupan mereka ya. Nah, dan di survei tersebut ada 27% mereka yang mempunyai tujuan hidup yang samar-samar. Pak jelas. MJ. Wah, ini bahasa Belanda ini. Jelas ya. Nah, ternyata hasil surveinya hidupnya rata-rata. Ya udahlah ya, mesti gitu-gitu aja gitu ya. Miskin enggak, kaya enggak. Gitu. Dan dari hasil survei tersebut 10% mereka yang mempunyai tujuan hidup yang jelas. 10% ya. Tapi tidak berani menuliskannya. Tidak berani menuliskannya. Dia takut nulis. Nulis doang takut. Orang membangun rumah, orang membangun rumah itu digambar dulu. Digambar dulu ya. Bahkan kursi yang kita duduki sebelum dia digambar. Dituliskan. Dituliskan. Tempat sampah sebelum dibuat tuh digambar, dituliskan. Tapi kenapa masa depan kita
Anda nggak berani menuliskan? Oke. Nah, ditahan dulu. Ya. Nanti kita tanya lagi langkah apa selanjutnya, menulis yang seperti apakah ya. Nanti kita akan berbincang lagi Smart Listeners di Smart Management ya. Ditahan dulu, pasti Anda masih penasaran, saya juga penasaran. Tapi kita harus jeda dulu ke commercial break dan pastikan Anda tetap bersama kami akan segera kembali. Ya, Smart Listeners, kembali lagi di Smart Management ya. Sebelum tadi kita jeda, kita masih berbincang-bincang seputar 4 poin tadi ya, Mas Herman ya. Nah, sekarang langsung deh kita lanjutkan ya, biar waktunya pas gitu kan. Oke. Kita lanjut hasil survei ya. Oke. Jadi tadi 10% mereka punya tujuan hidup yang jelas, tetapi tidak berani menuliskannya. Oke. Gitu. Hasilnya apa? Hidupannya di atas rata-rata. Oh, di atas rata-rata. Kaya tapi tidak makmur. Oke. Gitu. Jadi hidupnya ya pas-pasan lah gitu ya. Seperti itu. Nah, dan ternyata dari hasil survei tersebut hanya ada 3% mereka yang sukses ya, yang dari hasil survei itu kehidupannya sangat makmur. Oke. Jadi very successful. Ya pokoknya dia suksesnya 5 poin tadi itu dia punya semua. 5 poin tadi. Dia bukan hanya sekedar punya uang. Kalau hanya sekedar punya uang itu namanya orang kaya. Bukan orang sukses. Ya kan? Kalau orang sukses yang dia punya 5 tadi. Jadi kalau ketemu orang kaya nggak usah minder. Nggak usah minder ya. Iya, karena belum tentu kan sertifikatnya belum tentu di rumah. Nah, terus BPKB mobilnya belum tentu di rumah dia. Iya kan? Bener. Jadi nggak usah minder. Seperti itu. Nah, 3% ini ternyata dari hasil riset tersebut mereka yang punya tujuan hidup yang jelas dan berani. Nah, yang harus digarisbawahi, berani menuliskan tujuan hidupnya. Berani. Dia tanya hanya masalah nyali ternyata. Gini ya. Nah, kadang-kadang di training saya udah nih dari 100 peserta, kadang-kadang yang cuma berani nulis di forum itu paling 20-30 orang. Yang 70 bingung. Apa ya Pak? Nah, tapi saya memaklumi itu karena ini hal yang baru gitu loh. Kita udah sering dengar, tapi belum sering praktek. Gitu, saya punya rekan bisnis sampai hari ini, dia udah 2 tahun berpartner dengan saya. Dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang, sampai tadi siang dia belum ketemu impiannya. Dan kami terus menggalinya. Menggalinya. Tadi udah mulai ketemu satu. Dia mengajak anak-anaknya traveling ke Bangkok. Tapi itu belum spesifik. Kata saya, kamu harus berani tuliskan. Kamu mau ngajak traveling mau kemana? Destinasinya di mana? Kamu harus searching dulu. Nah, ini dia lagi kerjakan PR-nya. Padahal kalau dipikirkan sederhana ya. Kalau sederhana. Cuma mungkin keberaniannya itu mungkin nyalinya ya. Nah, jadi poin kedua adalah Anda berani menuliskan. Itu kesimpulannya. Dan ada hasil risetnya. Orang yang 3% ini yang mereka berani menuliskan impiannya, jelas dan berani, spesifik. Spesifik. Kalau mau naik haji, dengan siapa dia naik haji? Dan tahun berapa? Banyak pertanyaan, Pak, gimana kalau nggak tercapai? Itu. Saya tanya balik, kalau nggak tercapai ruginya apa? Iya benar. Iya juga ya katanya. Terus dia kebetulan kerja di salah satu bank. Yang bertanya nih, kira-kira nih kalau kamu tulis impianmu, terus kamu nggak mencapainya, apakah kamu dipecat dari bankmu? Enggak juga ya Pak katanya. Oh iya katanya. Kenapa takut? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga ya. Oh ya. Lupa nih tambahin. Apa nih? Menulisnya sampai 100 ya. Maksudnya gimana 100 dream. Wow, satu aja kadang menggalinya bingung. Ya. Kita akan ketemu dream kita, the real dream, bahkan ketemu hot dream. Kalau kita sudah berhasil menuliskan minimum 100 item. Minimum. Alhamdulillah saya di dream book saya ya, itu sudah menuliskan hampir kurang lebih 180-an. 180-an dream. Seperti itu dalam dream book. Jadi dalam dream list. Itu sudah secara spesifik dreamnya. Iya, sudah spesifik. Ya, ada dream list di dream list gitu. Nah, jadi kalau Anda menuliskan dream list Anda kurang dari 100, dijamin Anda tidak akan menemukan impian Anda. Dan biasanya dari 1 sampai 30 itu rata-rata dream.
pengen punya rumah, mobil, bla 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 gitu kan ya. Nah, begitu di atas 30 biasanya mulai bingung nih, mulai olahraga nih otaknya. Apalagi ya? Apa nih ya? Gitu kan ya. Apalagi ya, gitu kan ya. Dream itu tidak harus kebendaan. Contohnya nih, pengen kurus. Ya, pengen punya tubuh ideal. Jep banget nih. Pengen punya tubuh ideal. Aku pengennya masih 15 kilo nih. Untuk punya yang ideal. Sekarang sih tidak obesitas, tapi berlebih lah. Nah, itu salah satu dream. Aku punya dream pengen bermain dengan anak cucu, bukan melihat anak cucu bermain. Nah, berarti untuk menuju ke sana kan harus jaga dari sekarang dong. Iya, betul. Nah, alhamdulillah nih kita sudah mulai diet 5G. Apa itu? Gula, garam, sulit sekali. Gorengan, siapa lagi ya? Ini istriku sih yang hafal. Pokoknya 5G nih. Sulit sekali. 5G nih. Nah, jadi 100. Kalau nggak sampai 100, biasanya nggak ketemu dreamnya, Ulfa. Karena masih standar-standar pada umumnya gitu ya dreamnya. Sampai 100 dan itu tidak harus dilakukan satu hari. Cara prakteknya nanti smart listener, sehari cukup tulis 5. Terus besok tambah lagi 5. Besok tambah lagi 5. Terus kalau itu dilakukan, nanti Anda akan semangat kerja, yang usahakan semangat usaha. Terus usahanya lagi jatuh, Anda bangkit lagi. Saya banyak ketemu pengusaha, kebetulan saya ada jasa konsultan manajemen juga. Saya banyak ketemu pengusaha. Kenapa usaha mereka bangkrut? Karena sebelum mereka mendirikan usaha tersebut, mereka nggak punya tujuan yang jelas. Kenapa mereka mendirikan usaha itu? Kadang-kadang tujuan cuma satu, uang. Uang itu bukan dream. Uang itu adalah sarana untuk mencapai impiannya. Harusnya diperjelas. Oke lah, dia mau kaya raya dapat uang, tapi uangnya untuk apa? Nah, untuk apanya itu yang disebut dengan dream. Dan saya ketemu juga ratusan pengusaha yang sukses. Bahkan sebulan yang lalu saya ikut seminar di Jakarta. Kita ketemu dengan beberapa pengusaha di Indonesia. Ada yang sudah sangat levelnya tinggi sekali. Dia punya pabrik sumur penguburan minyak, punya 9 sumur penguburan minyak. Wah, itu ternyata suami istri punya dream yang kuat. Kita ngobrol gitu, dia ungkapkan dream saya ini bla 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 gitu. Jadi orang-orang yang sukses itu ternyata punya dream. Dan biasanya pada saat kita mulai punya dream, kita akan ditertawakan oleh lingkungan kita. Sama seperti saya. Begitu saya menuliskan salah satu dream saya, ingin keliling dunia, ingin jalan-jalan, traveling. Waktu itu saya menuliskan dream itu, profesi saya masih sebagai pedagang kaki lima. Wah, keren-keren gini, saya mantan pedagang kaki lima. Iya, dulu kalau Ulfa tahu lapangan Saburai di Lampung, lapangan Saburai kan ada yang jualan mie ayam, ada yang jualan es cendol. Saya jualan es rumput laut sama istri saya. Tahun 2001, 2000 awal. 99 sampai 2000 lah. Itu pada saat itu sudah bermimpi untuk ingin keliling dunia. Iya, makanya begitu saya nulis, papa saya langsung nak. Kamu habis makan apa? Ya. Kamu coba lihat kakekmu, papamu ini nggak pernah keluar negeri. Jangan keluar negeri, naik pesawat aja jarang katanya. Bahkan nggak pernah, paspor aja nggak pernah. Coba, pedagang es rumput laut berani bermimpi ingin keliling dunia. Nah, istri saya bermimpi mau tidur di hotel berbintang sebulan sekali. Nah, saat itu di Lampung hotel berbintang baru Sheraton. Satu malamnya 500.000. Padahal keuntungan kita dari jualan es rumput laut kan nggak beda jauh dengan pedagang mie ayam kan? Itu cuma 500.000. Habis dong ya kalau. Tapi apa? Kita berani bermimpi. Why not? Dan ditertawakan. Gitu. Ya proses ya. Itu proses cambukan. Jadi pada saat Anda menulis, siap-siap Anda akan ditertawakan. Nah, yang ketiga adalah bagaimana cara kita menemukan impian kita. Kalau yang tadi kan kita membuat dream list, berani menuliskan. Yang ketiga, berani menggambarkan. Cari gambarnya. Cari gambarnya. Contoh nih, mamanya mau umroh. Anda harus berani cari brosurnya, lihat internet atau mana, atau brosur, datang ke tour and travelnya.
gunting, tempelkan di satu buku. Namanya dream book. Nah, bagaimana cara membuat dream book? Anda tinggal googling di YouTube, itu banyak banget. Contoh-contoh dream book cara membuat dream book. Gambar digunting kayak clipping gitu, ditempel. Bukan hanya sekedar ditempel loh. Nah, pada saat nanti sudah tempelan-tempelan itu sudah selesai, baru nanti lakukan langkah keempat. Nanti kita bahas dulu ya langkah keempat. Nah, jadi yang ketiga ini contohnya umpamanya kita pengen punya rumah. Kalau berani bayar arsitek. Ya paling ada keluar uang 1 juta deh untuk buat gambarannya ya. Bukan RAB loh ya, gambar kasar aja lah ya. Syukur-syukur kalau dapat 3D-nya. Rumah seperti apa yang Anda inginkan. Nah, itu namanya digambarkan. Jadi langkah ketiga digambarkan. Langkah pertama punya burning desire, langkah kedua Anda harus berani tuliskan. Ya, dengan spesifik ya. Waktu, tanggal, kalau perlu tanggalnya juga itu kan kalau perlu. Meleset pasti. Dan itu juga minimal 100 dream ya. Ya, minimum 100. Yang ketiga, Anda berani menggambarkannya. Diwujudkan dalam bentuk dream book. Dalam bentuk dream book dream ya. Book. 3 itu gitu. Dan ini sebetulnya bukan hal yang baru. Kalau Ulfa buka dompet, pasti ada orang yang diimpikan di situ. Foto papa saya kebetulan. Panutan mungkin ya, bukan yang diimpikan. Panutan. Foto calonnya dah. Enggak. Sudahlah. Kita sudah ada di poin ketiga, Kita sudah ada sampai poin ketiga ya, Mas Herman di Smart Management. Kita masih punya 1 poin lagi di segmen terakhir Smart Listeners. Jadi kita akan jeda dulu. Pastikan Anda tetap bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, Smart Listeners, kembali lagi kami hadir di Smart Management ya. Sampai dengan pukul 5 sore hari nanti. Smart Listeners sudah di menit ke-53 lepas dari pukul 4 sore hari ini. Kita sudah masuk di segmen terakhir kebersamaan kita untuk Smart Management. Dengan tema kita di sore hari ini adalah Dream bersama Mas Herman. Lanjut lagi Mas Herman, tadi kita sebelum jeda sudah mau masuk ke poin 4 ya, yang belum kita bahas nih. Gimana nih? Oke, review sedikit. Yang poin pertama tadi kita harus punya, jadi cara menemukan dream ya. Karena kalau kita udah berhasil menemukan dream kita, insya Allah kita akan bisa meraih atau memiliki 5 indikator sukses seimbang yang kita bahas di depan tadi ya. Yang pertama, cara kita menemukan dream kita adalah kita harus punya burning desire. Yang kedua, kita berani menuliskan sampai minimum 100. Yang ketiga, berani menggambarkan. Berani menggambarkan. Ya, ambil contoh lah, seperti orang mau buat rumah pasti ada gambar 3D-nya. Seperti itu. Nah, kita berani nggak menggambarkan impian kita. Tapi memang seperti saya tadi katakan, resikonya akan ditertawakan. Akan ditertawakan oleh lingkungan kita. Dan saya ngalamin itu. Istri saya pun ngalamin itu. Seperti itu. Tapi itu pun yang dialami oleh orang-orang sukses. Seperti Insinyur Ciputra waktu beliau awal-awal membangun Ancol. Itu teman-temannya mentertawakan dan mengatakan, "Are you crazy?" katanya. Mau mendirikan tempat hiburan di lokasi jin buang anak katanya. Tapi beliau punya dream, itu akan menjadi taman hiburan terbesar katanya. Saat itu dia ngomongnya hanya Indonesia. Ternyata sekarang terbesar. Dari beberapa negara tetangga. Taman Impian Jaya Ancol. Namanya juga sudah Taman Impian Jaya. Impian Jaya ya. Nah, ini contoh-contoh orang-orang yang punya dream dan mereka berhasil mewujudkan impiannya. Jadi berani menggambarkan. Apapun yang Anda tulis, cari gambarnya. Kan tadi nulis 100, cari gambarnya. Ya, kalau pengen punya mobil merek apa, cari gambarnya. Datang atau cari gambarnya di internet. Yang terakhir, yang keempat, cara kita menemukan impian kita. Namanya dream building. Dream building. Dream building. Atau istilah lain survei. Atau istilah lain mempelajari lebih dalam lagi. Atau istilah lain lagi afirmasi. Afirmasi. Dream building. Contohnya nih, Ulfa udah ketemu belum dream Ulfa apa salah satunya? Ingin menaikkan mama haji. Ulfa ingin naikkan haji mama. Pertanyaannya, mama sudah tahu belum Ulfa mau biayain mama? Belum. Pertanyaan berikutnya, mama kira-kira mampu nggak dengan uangnya sendiri untuk naik haji? Kayaknya sih untuk sekarang belum kali ya. Belum ya? Nah, berarti itu bisa jadi salah satu dream. Tapi kalau Ulfa menjawab mama mampu,
berarti itu bukan dreammu. Bukan dreamnya. Tapi kalau mama nggak mampu dan Ulfa ingin, nah caranya Ulfa ngomong dulu ke mama, Mah, doakan Ulfa ya, entah dari mana uangnya, pokoknya Ulfa akan bekerja berusaha untuk naikin mama haji. Poin pertama reaksi mamamu, what? Kamu aja kuliah masih dibiayain. Nah terus yang langkah kedua, ya kan kamu burning desire itu kan, yang itu tadi ngomong ke mama. Terus kamu tuliskan di buku impianmu. Tadi kamu beli buku tersendiri, kamu tulis, ya kan, tulis ingin naikin mama haji. Tulis bulan berapa, tahun berapa, ya kan. Nah terus yang ketiga, kamu datang ke travel umroh atau kemana, cari gambar Mekah, dan di situ kamu gunting foto mama, kamu pasang di situ, seperti itu. Karena saya juga melakukan itu dulu. Nah terus kamu tanya-tanya berapa sih biaya hajinya, terus berapa hari, bla 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 bla. Nah yang keempat itu namanya dream building. Jadi begitu kamu udah ngomong, pada saat nanti kamu pulang ke Bandung, kata mama, Mah doain ya, pas mau pulang nih ke Jogja nih, doain ya Mah, Mama dapat rezeki untuk naikin mama haji. Nah, yang disebut dengan dream building ini bukan hal yang baru. Ini yang dilakukan oleh kita selama ini. Contohnya nih, seseorang pria dengan seorang wanita. Kan setiap malam minggu kan dia datang tuh, ngapel tuh. Nah, itu namanya dream building. Nah, Ulfa dream buildingnya gimana? Datengin jasa pelayanan hajinya nih. Ada kalau Ulfa dreamnya pengen beli mobil, Ulfa datengin dealernya. Contohnya kamu mau beli mobil apa nih? Kamu suka mobil apa? Aku pengen mobil, aduh kalau impian sih pengennya mobil sport ya. Gimana dong? Apa mobil sport apa? Porsche kali ya. Porsche. Kamu cari di internet, di mana nih dealernya Porsche yang ada di Indonesia. Yang namanya dream building, kamu berani nggak datengin tuh dealer? Ngomong dengan sales counternya, Mbak, aku boleh tanya-tanya? Pasti kan dia jawab boleh dong. Nggak mungkin. Emang kamu siapa? Emang punya uang? Nggak mungkin itu. Pasti kamu dilayanin. Iya. Mungkin dia akan dikit-dikit, kamu kayaknya nggak mirip deh anaknya Jokowi. Umpamanya gitu. Terus kamu mirip artis siapa ya? Nggak mungkin pertanyaan itu keluar kan? Pasti kamu akan dilayanin. Nah, kamu minta izin duduk di dalamnya, di kemudi itu, dan kamu bayangkan suatu hari nanti ini parkir di garasimu. Itu namanya dream building. Nah ini yang dilakukan oleh yang tadi, cowok dengan cewek, dia datang ke rumahnya sambil ngobrol, dia bayangkan suatu hari nanti dia akan jadi istriku. Pagi-pagi dia buatin aku kopi, sambil nyuguhan pisang goreng yang anget, sambil memandang pemandangan yang indah. Itu namanya dream building. Jadi langkah keempat, beranikah Anda dream building? Itu dia smart listeners ya. Itu dia tadi 4 caranya ya, kiat-kiatnya smart listeners. Nah, sebelum kita berakhir nih ya, tadi kita sempat menyinggung, Mas Herman sempat menyinggung bahwa di tahun 99 saja Mas Herman masih sempat menjalankan sebagai pedagang kaki lima ya Mas ya, di Lampung ya, penjual rumput laut loh smart listeners. Dan bahkan di saat itu, di tahun itu, Mas Herman sudah menuliskan dreamnya ya, walaupun juga menjadi bahan tertawaan orang karena pada saat itu juga penjual rumput laut gitu ya. Nah, pada akhirnya mungkin karena keberanian Mas Herman ya, bisa menuliskan mimpinya dan lain sebagainya. Pada akhirnya Mas, dari semua proses mimpi itu di tahun sebegitu masih menjadi pedagang kaki lima, goalnya seperti apa Mas? Ya. Jadi setelah saya dan istri menuliskan 100 impian kami, saya punya buku sendiri, Dream List. Istriku punya buku sendiri juga, Dream List. Nah, nanti dari 100 itu ada yang namanya prioritas. Nah, ternyata dari 100 itu mayoritas di dream saya itu tentang traveling, jalan-jalan ke luar negeri. Istri saya ternyata hampir sama, traveling juga, tapi dia lebih ingin menikmati hotel-hotelnya, hotel-hotel berbintang gitu. Wah, itu ditertawakan. Wah, anak saya aja mentertawakan. Anak saya masih SD waktu itu. Masih SD, dia baru kelas berapa? Kelas 3. Dia tanya, "Papa gunting-gunting kayak anak TK," katanya. Nah, tapi apa? Kami lakukan terus. Seperti itu. Dilakukan? Ya, dan ya alhamdulillah ya. Tadi keliling dunia loh cita-citanya. Berarti ada kemana aja nih yang sudah tercapai? Tahun 2001 awal kita menuliskan itu. Ya, 2001 awal itu sudah selesai dari buku saya. Kan tidak gampang ya nulisnya ya. 2001 awal kita
selesai menuliskan 100 itu termasuk Dreambooknya. Alhamdulillah 2002 akhir. Wow, itulah perjalanan pertama kami ke New Zealand. Wow. Selandia Baru. Hanya 1 tahun loh berarti. Dua tahun ya. 2 tahun. Selangnya luar biasa. Nah, terus tahun berikutnya terus lagi bergulir. Awal-awalnya ya perjalanan pertama itu travel bagnya masih pinjem, jaketnya masih pinjem, dan saksi hidupnya masih banyak tuh. Kamera masih minjem gitu kan. kita traveling ke sana itu. Dan beberapa keluarga mencibir kan, itu kebetulan katanya. Itu mah faktor luck aja gitu ya. Dan alhamdulillah tahun berikutnya kita berangkat lagi, tahun berikutnya berangkat lagi, dan alhamdulillah kita sudah ke 4 benua yang berbeda. Wow, asik. Totalnya 27 negara. Wah, 27 negara. Dan insya Allah akan terus berlanjut. Insya Allah berlanjut. Insya Allah tahun depan kita akan ke benua yang kelima. Itu Amerika rencana. Ya, terus jadi udah kita planning 3 tahun ke depan. 2019 itu kita itu ada sekeluarga Mas. Insya Allah sekeluarga. 2019 kita akan family trip ke Hawaii. Hawaii seperti itu. Kita ada satu event juga. Kita ikut seminar tapi sekaligus ajak keluarga lah. Wah, luar biasa ya. Pertanyaannya, apa yang membuat itu terjadi? Nah, itu. Hanya masalah nyali. Ya. Kami bukan orang hebat, kami orang biasa-biasa aja, ya kan? Tapi kami punya nyali yang lebih. Punya nyali yang lebih. Nyali untuk apa? Nyali untuk dihina, untuk ditertawakan. Karena pada saat kami menulis itu, kami hanya seorang pedagang es rumput laut. Wow, ini the real case, luar biasa sekali. Ini bisa menjadi pembelajaran bagi Anda ya, smart listeners ya. Berarti poinnya nih ya, kalau misalnya kita bisa bungkus Mas Herman di sore hari ini perbincangan kita untuk mencapai suatu goal dalam hidup, berarti kesimpulannya adalah apa nih Mas Herman? Ya, kesimpulannya cuma satu, beranilah bermimpi. Dan bermimpilah selagi menuliskan mimpi itu gratis. Sebelum kena pajak loh. Iya benar-benar. Kalau mulai besok nih, setiap Ulfa nulis satu dream, terus Ulfa harus bayar pajak. Pertanyaannya, hanya berapa dream yang kamu bisa ini? Iya, bisa tuliskan. Betul. Ya paling bayar kertas aja lah ya. Iya. Kertas nggak seberapa sih, pulpen juga satu pulpen cukup menuliskan 100. Itu dia smart listeners ya, perbincangan kita di sore hari ini dari Mas Herman. Sudah sangat cukup menginspirasi smart listeners, mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya di kehidupan sehari-hari. Kalau perlu langsung malam ini praktek. Malam ini langsung bikin searching Dreambook itu seperti apa ya Mas ya. Dan yang namanya menulis itu harus spesifik. Jadi kalau mobil jangan hanya sekedar mobil. Nanti kalau nulis mobil doang dapatnya teruntung nanti mobilnya. Smart listeners, seru sekali ya. Aduh, nggak ada cukupnya ya kalau ngobrol sama Mas Herman ya smart listeners. Mudah-mudahan di minggu-minggu selanjutnya kita masih punya kesempatan untuk berbincang lagi dan mendapatkan banyak sekali motivasi-motivasi dari Mas Herman. Mas Herman, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama, sukses selalu, ditunggu lagi main-mainnya ke sini ya. Siap. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk Mas Herman. Nah, itu dia smart listeners untuk smart management bersama dengan Mas Herman ya.